Oke, ya, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana mempersiapkan Android Studio dan juga membuat aplikasi Hello World ya sampai dijalankan di virtual device atau juga di physical device. Oke, jadi yang pertama kali tentunya kita harus download Android Studio ya. Kita download dari websitenya android.com. Kita bisa download versi yang terbaru ya di sini. Nah, setelah kita berhasil download, kemudian kita install. Nah, akan tampil seperti ini ya tampilannya. Nah, berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah kalau kita buka di sini ada menu SDK Manager. Oke, ya di sini tampil daftar SDK, daftar API ya, SDK platformnya ya. Jadi ada dari 33, 32, 31, 30 dan seterusnya ya sampai Android versi yang awal ya, Android 2.1. Nah, kita bisa install semuanya atau install sebagian, beberapa ya, tergantung dari target aplikasi kita. Jadi misalnya kalau kita mau membuat aplikasi yang ditargetkan untuk API level 25 misalnya, yaitu Nougat, maka kita install SDK-nya Android 7.1.1 ya, API level 25. Seperti itu. Oke, kalau kalian punya kuota internet yang unlimited dan juga storage di PC atau laptop kalian cukup banyak, ya silahkan install saja semuanya. Oke, nah berikutnya adalah Virtual Device Manager. Nah, di sini kita bisa membuat virtual device untuk melakukan testing aplikasi yang sudah kita buat nanti. Ya, jadi kita bisa create device. Di sini ada daftar profile hardware ya yang sudah disiapkan ya, sudah default. Nah, atau kita juga bisa buat profile hardware yang baru ya. Kita bisa menentukan resolusi layar, ukuran RAM, kemudian dan berbagai setting yang lain ya. Ada kamera, sensor dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ada Play Store ya, ada logo Play Store-nya, ada yang kosong, nggak ada ya. Jadi kalau kita install, kalau kita buat virtual device menggunakan hardware profile yang ada logo Play Store-nya, maka virtual device kita akan memiliki aplikasi Play Store. Jadi kita bisa install aplikasi Android dari Play Store. Tapi kalau kita menggunakan hardware profile yang tidak ada logo Play Store-nya, maka virtual device kita juga nggak ada Play Store-nya. Jadi kita nggak bisa install aplikasi dari Play Store. Oke, seperti itu saja. Nah, di sini saya sudah buat sebuah virtual device ya. Jadi kita nggak buat lagi. Atau kita coba buat lagi ya. Misalnya kita buat menggunakan Nexus 5X. Nah, di sini di sini kita bisa pilih ya sistem image-nya ya, atau sistem operasinya kita mau menggunakan Android versi berapa ya. Kita mau menggunakan Android versi R, S ya. Misalnya kita buat menggunakan Android versi S ya, versi 12 misalnya. Nah, next. Oke, ini namanya bisa di custom, kemudian finish. Ya, sudah jadi seperti ini. Oke, nah berikutnya kita akan coba buat project baru ya. Kita buat project baru. Kita bisa menggunakan empty activity. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa tentukan nama aplikasinya. Nama aplikasinya ya kita my first app misalnya, seperti ini ya. Nah, kemudian ada package name ya di sini, id.ac.umn.myfirstapp.
Nah, ini adalah nama package yang harus unik ya, di antara semua aplikasi yang ada di Play Store. Jadi kalau kalian membuat aplikasi untuk dipublish di Play Store, maka nama package-nya tidak boleh sama dengan aplikasi lain yang sudah ada di Play Store. Nah, umumnya nama package itu diawali pada bagian depannya itu dengan domain organisasi. Ya, kemudian bagian belakangnya baru nama aplikasinya. Oke, kemudian bahasa kita bisa menggunakan Java atau Kotlin, sama saja untuk pertemuan pertama ini. Kemudian untuk minimum SDK, nah di sini ada pilihan minimum SDK yang bisa kita gunakan ya. Minimum SDK yang bisa kita gunakan, misalnya kita pilih Lollipop misalnya. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan SDK mana yang mau kita pakai? Ya, jadi di sini ada link Help Me Choose. Kalau kita klik di sini muncul ya. Ini adalah persentase device atau persentase yang bisa menggunakan aplikasi kita kalau kita develop aplikasinya menggunakan SDK level sekian. Ya, misalnya kalau kita develop aplikasi kita menggunakan API level 22, maka yang bisa menjalankan aplikasi kita ada 98,4%, ya, kurang lebih. Oke, kemudian selain itu setiap level API ini ya ada fitur-fitur yang diperkenalkan. Jadi sebagai contoh misalnya di Lollipop API level 21 ya. Kalau kita lihat di sini di API level 21 diperkenalkan fitur lock screen notification. Ya. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi yang ada lock screen notification ya, maka paling nggak kita harus menggunakan API level 21 ke atas ya, minimal 21. Karena kalau kita develop menggunakan KitKat misalnya API level 19, lock screen notification belum ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Oke, ya. Jadi bisa dicek sendiri di setiap versinya ada fitur apa saja yang diperkenalkan. Oke, nah itu kemudian setelah kita pilih, kita bisa finish. Oke ya, di sini loading ya. Oke, sambil menunggu proses loadingnya, ketika kita mau mencoba menjalankan aplikasi kita, kita bisa mencobanya menggunakan virtual device yang tadi sudah kita buat, atau kita juga bisa menggunakan physical device kalau kita memiliki handphone Android ya. Nah, misalnya, untuk menggunakan physical device kita harus mengaktifkan developer mode ya, developer option. Nah, untuk Android versi 11 ke atas kita bisa pairing menggunakan WiFi. Ya, kita bisa pairing menggunakan WiFi. Sebagai contoh ini, misalnya Android
saya versi 12 ya, jadi kita bisa pairing menggunakan WiFi. Nah, setelah kita aktifkan developer mode-nya di developer option wireless debugging kita aktifkan. Oke. Nah, kemudian kita bisa pair menggunakan QR code. Oke, kita tunggu dulu ya proses pairingnya. Oke, lumayan lama ya pairingnya. Oke, sambil menunggu, ketika kita sudah buat project ya, perhatikan di sini ada progress bar ya. Jadi kalian harus terkoneksi ke internet ya, karena ada library yang di-download untuk project ini. Jadi kalau kalian tidak terkoneksi dengan internet, maka bisa error projectnya. Oke. Oke, kita coba pair ulang. Oke, entah kenapa ini tidak jalan ya, mungkin karena menggunakan Oke, nanti bisa sambil dicoba juga di tempat kalian masing-masing ya, pakai WiFi di rumah kalian. Untuk sementara kita tutup dulu. Oke, nah selain menggunakan WiFi, kalau misalnya handphone kalian di bawah versi 11 gitu ya, karena pairing menggunakan WiFi ini hanya bisa digunakan untuk versi 11 ke atas. Nah, bisa juga menggunakan USB ya. Jadi diaktifkan USB debuggingnya, kemudian kita tinggal colok aja. Nah, di sini ada pilihan allow USB debugging, kita pilih allow. Oke, seperti ini. Nah, akan muncul di sini ya handphone kita. Oke, nah ini projectnya sudah jadi ya. Ini projectnya sudah jadi. Kalau kita buka tampilannya baru ada hello world aja. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita pilih kita mau menggunakan physical device atau menggunakan virtual device. Ya, kalau kita mau menggunakan physical device, tinggal kita pilih, kemudian kita klik tombol play-nya. Ya. Play.
Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Oke, nah sambil menunggu, kalau kita perhatikan di bagian project file ini ya, di sini ada 4 bagian ya. Ada Android Manifest, kemudian ada folder Java, ada folder REST, dan ada Gradle ya. Jadi ini adalah 4 bagian yang utama di dalam project kita. Oke, nah biasanya yang sering kita utak-atik itu adalah folder Java ya. Folder Java di sini adalah file-file logic, program logic kita. Kemudian di sini folder resource, ini yang terkait dengan tampilan ya. Ada folder drawable, tempat kita meletakkan gambar, file multimedia. Kemudian ada layout, map, values, XML ya. Kemudian ada Gradle, di sini ada build Gradle. Nah, ini adalah minimum SDK yang tadi kita pilih, yaitu API level 22. Nah, compile SDK-nya targetnya ke 32, API 32 ya. Jadi minimal device yang bisa menjalankan aplikasi ini adalah device yang versi Android-nya level API-nya 22. Oke, kita lihat belum jalannya. Oke, ya. Nah, ini tampilannya ya, seperti ini. Nih, hello world. Ya. Oke, nah kita bisa ganti ini ya, kita bisa ganti. Kita bisa di sini ada atribut. Oke, teksnya kita bisa ganti ya, misalnya John Thor ya. Nah, ini juga bisa kita split ya, jadi ada tampilan visualnya dan ada kode XML-nya ya, atau kita full kode XML-nya. Nah, kita bisa juga ubah dari sini. Misalnya kita set Android text size-nya misalnya 30 SP. Oke, jadi lebih besar ya. Atau kita perbesar lagi jadi 50 SP. Oke, lebih besar lagi. Ya, kita bisa tambahkan lagi misalnya di sini. Android text size 40 SP. Oke. Nah, ini di sini ada tanda seru ya. Ini maksudnya apa? Tidak usah khawatir, itu bukan error ya. Hanya saja ini kan kita hardcode ya. Kalau kita lihat pesannya ini hardcoded text gitu ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi variabel juga ya. Jadi di bagian values di sini ada string.xml. Kita bisa buat dalam tanda kutip variabel ya. Kita bisa buat string nama saya string name nama saya, isinya adalah John Thor, seperti ini ya. Kemudian misalnya string name kampus UMN ya, seperti ini. Oke, nah kemudian kalau kita buka kembali layoutnya ya, activity main.xml, ini ada di folder layout ya.
Nah, ini bisa kita ubah ya. Kita ubah, kita mau menggunakan string yang tadi kita buat. Misalnya nama saya. Kemudian yang UMN juga kita mau menggunakan string kampus. Ya. Kita punya button lagi, misalnya kita buat button di sini. Ya, buttonnya kita tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke samping. Nah, button ini teksnya juga mau menggunakan nama kampus. Jadi string kampus, ini kampus. Oke, nah akan muncul UMN. Jadi kita bisa gunakan di beberapa tempat untuk mempermudah kita mengeditnya juga ya. Jadi misalnya kita mau ubah nama kampusnya menjadi Unimedia seperti ini. Nah, ketika kita buka, nah di dua tempat ini langsung berubah ya, jadi kita tidak perlu edit satu persatu. Oke, seperti itu. Kita coba running kembali ya, kita coba run kembali di physical device. Oke, ini kita terminate dulu. Oke, diinstal ulang, launch. Nah, ya muncul seperti ini. Ya. Oke, kita juga bisa coba misalnya kita mau testing di virtual device menggunakan Nexus, kita bisa play juga ya. Nah, virtual device-nya akan muncul di sini. Oke, ini handphonenya baru starting ya, baru dinyalakan. Jadi agak sedikit lama. Ini tampilannya sama, ini di physical device dan ini di virtual device ya. Ini kita bisa buat floating juga ya, supaya tidak mengganggu area kerja kita. Jadi virtual device-nya floating seperti ini. Ya, ini virtual device-nya. Oke, ya sampai di sini saja. Jadi dalam minggu ini diharapkan sudah bisa install Android Studio, kemudian bisa bikin project Hello World dan bisa di running baik itu di virtual device ataupun di physical device ya. Jadi ini tidak ada coding, belum ada coding sama sekali ya. Kita hanya drag and drop ya, hanya testing saja ya. Oke, baik, terima kasih.